Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ira Fitrian Nurhaliza. Saya sudah mengerjakan tulis bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yang berjudul pemakaian huruf. Ada abjad, vokal, konsonan, pemanggalan kata, dan nama diri. Abjad. Menurut KBBI, abjad memiliki dua arti. Yang pertama, sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi berbeda maknanya. Yang kedua, memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga abjad dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau segala yang dibendakan. Kesimpulannya, arti kata abjad adalah kumpulan huruf atau aksara berdasarkan urutan yang lazim dalam bahasa tertentu. Contohnya, huruf kapital A besar, huruf non kapital A kecil, pengucapan A. Begitu juga dengan huruf B. Huruf kapital B besar, huruf non kapital B kecil, pengucapan B, dan seterusnya sampai Z. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf melambangkan fonem vokal, yaitu A, I, U, E, dan O, atau disebut dengan huruf hidup. Huruf vokal juga bisa di posisi awal, atau tengah, ataupun akhir. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Pemakaiannya juga sama seperti huruf vokal, bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah A. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan kata dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contohnya, main, main, buah, buah. Huruf diftong ai, au, dan oi tidak pernah diceraikan, sehingga pemenggalan kata tidak dilakukan di antara kedua huruf itu. Contohnya, aula bukan aula, saudara bukan saudara. Selanjutnya, B. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemanggalan kata dilakukan sebelum huruf konsonan. Contohnya, bapak,
lawan. Yang C, jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan kata dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya, mandi dan sombong. Yang D, jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan kata dilakukan di antara huruf konsonan pertama dan kedua. Contohnya, instrumen dan bentrok. Selanjutnya ada nama diri. Nama diri berasal dari kata dasar nama, ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, Ira Fitria Nurhaliza. I-nya itu besar, F-nya besar, N-nya besar. Menurut KBBI, arti nama diri adalah nama untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu, dan sebagainya. Selanjutnya, penulisan huruf membicarakan beberapa perubahan huruf ejaan. Ada huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital menurut KBBI adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar, biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat dan huruf nama diri. Contohnya seperti tadi. Yang kedua, huruf miring adalah huruf letaknya miring, biasanya digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya, pemakaian tanda baca atau putuangsi. Tanda titik. Tanda ini dipakai di antara lain pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara berikutnya. Tanda koma, titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda elipsis menurut KBBI menggambarkan kalimat yang terputus atau menunjukkan bahwa dalam satu petikan ada bagian yang dihilangkan. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat, arti lainnya kata yang memerlukan jawaban. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan dan pernyataan yang berupa perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan kata atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Tanda petik ganda, petikan langsung dari pembicaraan dialog. Tanda petik tunggal untuk mengapit makna dan juga terjemahan. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Tanda penyingkat adalah tanda baca yang menunjukkan penghilangan bagian kata atau apostrof. Penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan.
Saya tutup, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.